Halo, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun kita masih belum bisa beribadah di gereja, tetapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Mari, pagi ini saya ajak adik-adik semua menyanyikan pujian Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita akan berdoa bersama-sama membuka ibadah sekolah minggu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama dari rumah kami masing-masing mengikuti ibadah. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memimpin ibadah sekolah minggu online pada pagi ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersuka cita, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Yesus. Siapa ya di sini punya sahabat? Oh, pasti semua punya sahabat. Tetapi hanya satu sahabat yang tak pernah mengecewakan, yang tak pernah pilih kasih kepada sahabatnya. Siapa itu? Yesus. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Ku punya teman, ku punya Yesus yang baik bagiku. Yang baik bagiku, yang sungguh sayang aku. Ku punya Yesus yang baik bagiku, yang sungguh sayang aku. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya, tak peduli rumahku kecil
besar. Ku punya Yesus yang baik bagiku, yang sungguh sayang aku. Ku punya teman yang baik bagiku, yang sungguh sayang aku. Ku punya Yesus yang baik bagiku, yang sungguh sayang aku. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya, tak peduli rumahku kecil ataupun rumah besar. Punya Yesus yang baik bagiku, yang sungguh sayang aku, yang sungguh sayang aku, yang sungguh sayang aku. Tiba waktunya kita akan sediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu pelita bagi kita, yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak mengalami kegelapan, tetapi kita diterangi oleh firman Tuhan, dan kita ada di dalam jalan Tuhan yang benar. Kita nyanyikan pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku inginkan tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Waktunya kami sediakan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu, diterangi oleh firman-Mu, supaya kami mendapatkan tuntunan dari firman-Mu, dan hidup kami boleh berkenan, menyenangkan, menyukakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beribadah, selamat berbakti. Kembali lagi kita bertemu untuk mendengar kita firman Tuhan. Adik-adik senang pagi hari ini untuk bertemu kembali untuk mendengar kita firman Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik semua senang karena tadi juga sudah menaikkan puji-pujian dan kita sudah berdoa. Nah, pagi hari ini Cici ditemani oleh si Panjul. Nah, si Panjul ini mendengarkan cerita
bersama dengan adik-adik, dan dia mungkin juga nanti akan menjawab beberapa pertanyaan di akhir cerita. Adik-adik juga siap di rumah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah orang yang menyimak cerita firman Tuhan ini dengan baik. Nah, Panju siap mendengarkan cerita? Siap ya. Nah, cerita pagi hari ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah cerita tentang jemaat mula-mula. Nanti dari cerita ini adik-adik bisa mengambil kesimpulan. Apa sih maksudnya dari cerita pagi hari ini, terutama tentang jemaat mula-mula? Nah, dengerin cerita baik-baik ya. Jemaat mula-mula pada saat itu, jemaat mula-mula pada saat itu jumlahnya sedikit, tapi makin lama makin berkembang. Apa sih rahasianya? Panju mau tahu rahasianya. Rahasianya itu adalah mereka mempunyai satu tujuan dan satu visi. Mereka sehati dan sepikir. Apa ya tujuannya, Panju? Tujuannya itu dia ingin menceritakan firman Tuhan atau ingin mengabarkan tentang Tuhan Yesus ke semua orang. Nah, itu adalah tujuan mereka sama-sama. Itu adalah yang membuat mereka sehati dan sepikir. Yang kedua apa ya? Yang kedua itu, Panju mau tahu nggak? Mereka hidup saling mengasihi satu sama lain, mereka saling menghormati satu sama lain, dan yang terlebih penting, mereka saling berbagi satu sama lain. Apa? Aku nggak mau lah. Pasti Panju nggak mau. Kalau Panju punya permen kasih ke temennya, nggak mau kan? Kadang mau kadang enggak ya. Oke. Nah, kalau jemaat mula-mula, mereka menganggap apa yang menjadi kepunyaan mereka itu adalah menjadi kepunyaan mereka semua. Jadi menjadi kepunyaan mereka itu menjadi kepunyaan mereka semua. Jadi mereka tidak menganggap bahwa saya lebih banyak hartanya atau yang ini lebih miskin. Mereka tidak seperti itu. Jadi setiap apa yang mereka miliki, mereka menganggap itu adalah milik mereka bersama, sehingga mereka hidup dalam berkecukupan. Tidak ada yang berkekurangan. Jadi ketika ada yang berkekurangan, dia akan diberikan sesuai dengan keperluan. Ingat, mereka diberikan sesuai dengan keperluannya, jadi tidak berlebihan begitu. Nah, itu adalah kunci di mana jemaat mula-mula hidup semakin hari semakin menyukakan, bukan saja menyukakan Tuhan loh, tapi juga mereka juga menyukakan penduduk di sekitar mereka. Jadi ketika jemaat mula-mula berada, nah di penduduk sekitar mereka juga merasa diberkati. Panju mau seperti itu. Ketika Panju berada di suatu tempat, Panju disukai oleh semua orang karena Panju baik hati, Panju memberikan berkat bagi banyak orang. Nah, itu adalah kehidupan jemaat mula-mula. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki. Itu adalah cerita kita yang pertama. Cerita kedua, nanti tahu juga nggak? Kayaknya Panju udah nggak sabar ya. Nggak sabar kamu pengen tahu ya. Oke, cerita yang kedua adalah tentang Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham itu adalah Bapak orang percaya. Bapak orang percaya itu apa ya? Panju ambil mikir-mikir nih kayaknya. Oke, Bapak orang percaya itu adalah Bapak orang yang menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham adalah perbuatan-perbuatan menyukakan hati Tuhan. Nah, apakah adik-adik melakukan hal segitu juga? Oke, kita mau belajar ya sama-sama bagaimana Bapak Abraham itu dapat menyukakan hati Tuhan. Demikian juga kita semua bertujuan untuk menyukakan hati Tuhan. Nah, begini adik-adik ceritanya. Pada waktu itu Abraham pergi untuk meninggalkan tanah Mesir. Akhirnya dia sampailah di tanah di mana yang dijanjikan Tuhan, di tanah Kanaan. Dan ketika dia berternak di situ, adik-adik tahu ternak-ternaknya itu sungguh sangat berkembang dengan baik. Ternak mereka sangat banyak, harta mereka melimpah, emas dan perak juga mereka banyak. Adik-adik tahu Bapak Abraham itu terkenal karena kekayaan yang mereka miliki. Nah, pada waktu itu Bapak Abraham juga pergi bersama keponakannya. Keponakannya itu bernama Lot.
yaitu Lot. Nah, Lot itu adalah keponakannya yang ikut kerja kepada Abraham. Nah, artinya pegawai ya Ci? Iya benar, dia seperti pegawainya Bapak Abraham. Walaupun dia keponakannya, tetapi dia adalah orang yang ikut dan bekerja bersama Bapak Abraham. Tapi hebatnya Bapak Abraham itu, Panjul, Bapak Abraham itu tidak menganggap Lot sebagai karyawannya, tetapi Lot juga diberikan kekuasaan untuk mengelola harta kekayaan Abraham. Bapak Abraham itu juga orang yang mau berbagi. Nah, kata-kata kuncinya Bapak Abraham mau berbagi juga untuk memberikan hartanya kepada keponakannya itu. Sampai akhirnya Lot juga mempunyai harta yang banyak juga. Lot juga mempunyai pegawai yang banyak. Lot juga mempunyai ternak yang banyak karena dia belajar banyak dari Bapak Abraham bagaimana cara berternak, bagaimana cara bercocok tanam, sehingga Lot juga mempunyai tanah yang banyak, mempunyai penghasilan yang banyak, mempunyai harta yang banyak. Tapi pada suatu ketika, karena mereka sudah sama-sama mempunyai pegawai yang banyak, kadang-kadang pegawainya itu juga jadi sering berantem deh. Karena apa? Karena untuk memberikan makan pada ternaknya. Sampai akhirnya lihat deh, ada lagi satu keistimewaan Bapak Abraham yang patut kita contoh bersama, yaitu walaupun Bapak Abraham lebih tua daripada Lot, walaupun Bapak Abraham itu adalah pamannya dari Lot, nah Bapak Abraham itu tidak sombong dan dia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih di mana Lot akan tinggal. Jadi dia memberikan kesempatan. Nah, adik-adik biasanya kalau kakak tertua biasanya suka milih, aku mau milih duluan permen yang paling saya suka, gitu nggak? Iya ya, tapi Bapak Abraham tidak melakukan hal itu. Bapak Abraham memberikan kesempatan. Nah, Panjul itu adalah keistimewaan kedua dari Bapak Abraham. Nah, di samping dia berbagi kekayaan kepada si Lot, dia juga memberikan kesempatan kepada si Lot untuk memilih di mana Lot akan berusaha. Nah, jadi akhirnya Lot memilih daerah dekat lembah Sodom dan Gomora. Nanti kalau adik-adik mau tahu ceritanya lebih lanjut mengenai Sodom dan Gomora, adik-adik boleh mengikuti cerita kita selanjutnya ya. Tapi dari kesimpulan dua cerita ini, apa yang bisa adik-adik tarik kesimpulan? Yang pertama, kayaknya Panjul udah gak sabar nih angkat tangan. Panjul udah siap-siap angkat tangan dua-dua dan dia pengen jawab. Wah, gimana adik-adik? Mau adik-adik dulu apa Panjul dulu yang jawab? Wah, adik-adik di rumah ternyata ada jawab benar. Adik-adik jawab dengan benar, yaitu cerita firman Tuhan saat pagi hari ini adalah mengajarkan kita untuk berbagi. Berbagi itu apa sih maksudnya berbagi? Tadi Panjul katanya udah ngerti berbagi. Iya sih ngerti. Ya udah, oke. Cici kasih kesimpulan yang paling terakhir ya. Berbagi itu apa sih? Berbagi itu adalah memberikan miliknya kepada orang lain dengan ikhlas, memberikan kepada orang lain bukan karena paksaan, bukan karena disuruh bagi itu kasihan tuh bukan, tetapi kita tahu kita memberikan atau berbagi itu berdasarkan memang kita tahu orang itu memang membutuhkan, orang itu memerlukan, sehingga kita berbagi kepada mereka. Dan karena kita berbagi juga bukan karena kita udah berlebih, tapi berbagi karena kita sudah cukup. Nah, ketika adik-adik sudah cukup, adik-adik boleh memberikan itu kepada teman, adik, kakak, bahkan orang tua. Nah, kadang-kadang di masa pandemi kayak gini, kalau disuruh berbagi rasanya gimana ya? Berat. Aku sendiri aja kurang, aku sendiri aja lagi susah. Kenapa aku harus berbagi? Nah, itulah keistimewaan. Karena berbagi itu memberikan arti dalam hidup,
maksudnya apa Cik? Pusing Cik, pusing. Berbagi itu mempunyai arti. Nah, maksudnya gini Panjol, kalau misalnya berbagi itu artinya memberikan kepada orang lain sehingga orang lain tercukupi, berarti hidup kita mempunyai fungsi, hidup kita mempunyai arti bagi orang lain, hidup kita berguna bagi orang lain. Nah, untuk itulah makanya berbagi itu penting. Kenapa berbagi itu penting? Iya, karena berbagi itu kan memang disuruh sama siapa? Sama Tuhan Yesus, sama Allah. Kok Cici tahu kalau itu disuruh? Ya iyalah, tadi kan dari cerita firman Tuhan itu ceritanya diambil dari mana? Ceritanya itu diambil dari Alkitab. Alkitab itu adalah suara Tuhan yang menciptakan kepada kita semua untuk kita mendengarkan dan melakukannya. Adik-adik siap ya untuk melakukan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dimulai dari hal kecil adik-adik, gak usah kita memberikan uang yang banyak, tetapi memberikan perhatian kepada teman kita, pada teman-teman kita yang pada saat ini sedang sakit, atau kalau memang adik-adik mempunyai rezeki, adik-adik boleh memberikannya kepada orang lain. Ya udah, sekian dulu cerita daripada Cici Yeyen. Mudah-mudahan cerita ini, Cici berharap cerita ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik. Sampai jumpa adik-adik, sampai jumpa kembali nanti bertemu dengan si Panjol di cerita-cerita selanjutnya. Ya, salam. Ya udah, kita sebelum menutup cerita ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa. Ya, teman adik-adik yang di rumah juga kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Cerita firman Tuhan ini juga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ini ya Tuhan, biarlah dari cerita firman Tuhan ini di mana kami berbagi, biarlah kami boleh diterapkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan sedikit daripada rezeki kami, dan kami boleh juga memberikan perhatian dan waktu kami bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.